Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Malako Malasari, Guru Bahasa Indonesia. Kali ini saya akan menjelaskan tentang unsur kebahasaan teks laporan hasil observasi. Ya, mengingatkan kembali sebelum ke unsur kebahasaan, teks laporan hasil observasi adalah teks yang menjabarkan atau menjelaskan hasil penelitian atau pengamatan yang kita lakukan. Nah, dalam teks laporan hasil observasi ada strukturnya. Strukturnya itu yang pertama ada yang disebut dengan pernyataan umum atau pengklasifikasian. Di pernyataan umum ini dijabarkan gambaran umum dari objek yang kita amati. Bisa pengkelompokan, penjenisan, atau pengertian dari objek yang kita amati. Kemudian yang kedua ada deskripsi bagian. Nah, di deskripsi bagian ini menjelaskan secara rinci objek yang sudah kita amati atau objek yang sudah kita teliti. Itu dijelaskan secara rinci. Terakhir ada deskripsi manfaat. Nah, deskripsi manfaat ini adalah manfaat dari penelitian yang kita lakukan berdasarkan objek yang kita amati. Itu adalah struktur dari teks laporan hasil observasi. Sekarang kita akan membahas unsur kebahasaannya. Jadi bagaimana menulis teks laporan hasil observasi yang baik atau hal-hal apa saja yang berkaitan dengan penulisan laporan hasil observasi. Selamat menyaksikan. Nah, kita akan menganalisis kebahasaan teks laporan hasil observasi. Ada 4 bagian ya. Yang pertama ada kata, serta frasa, verba, dan nomina. Yang kedua ada afiksasi. Yang ketiga ada kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Yang keempat ada kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Untuk pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang kata dan afiksasi. Nah, yang pertama tentang kata, serta frasa, verba, dan nomina. Jenis kata dan kelompok frasa yang dominan digunakan dalam sebuah teks laporan hasil observasi adalah verba dan nomina. Verba adalah kata kerja dan nomina adalah kata benda. Sebelum kita membahas tentang verba dan nomina, saya akan menjelaskan perbedaan antara kata dan frasa. Kata berbentuk morfem atau morfem bebas, yaitu satuan bahasa terkecil dapat memiliki arti atau tidak yang bersifat bebas. Contohnya makan, minum, baca, tulis, mobil, motor, pukul, masak, nyuci. Itu adalah kata. Selanjutnya ada frasa. Frasa adalah gabungan beberapa unsur namun tidak melebihi batas fungsi. Artinya, sekalipun terdiri atas beberapa unsur namun hanya memiliki satu fungsi dalam kalimat. Nah, frasa ini nanti akan lebih jelasnya kita lihat di contoh kalimatnya. Nah, kita lihat dari contoh frasa ini. Para wali songo sudah membagi wayang menjadi 3. Nah, pertama kita harus membagi dulu fungsi dari kalimat ini. Fungsi dari kalimat itu ada SPOK-pel. Ada subjek, ada predikat, ada objek, ada pelengkap, dan ada keterangan. Sebelum kita menentukan frasa, kita harus menentukan dulu fungsi dari kalimat tersebut. Kita lihat contoh kalimat ini. Para wali songo sudah membagi wayang menjadi 3. Nah, ini kita bagi fungsi kalimatnya. Para wali songo ini fungsinya adalah subjek. Sudah membagi ini adalah predikat. Wayang adalah objek. Menjadi 3 itu keterangan. Nah, ini fungsinya ada subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, sekarang kita akan melihat mana yang disebut frasa. Nah, yang pertama, para wali songo. Ini ada 3 unsur kata. Nah, 3 unsur kata ini menduduki satu fungsi, yaitu subjek. Nah, kata para wali songo yang menduduki subjek ini, inilah yang disebut dengan frasa. Contoh yang kedua, sudah membagi.
Sudah membagi ini terdiri dari dua unsur kata, kata sudah dan membagi. Tetapi menduduki satu fungsi, yaitu predikat. Nah, ini juga disebut dengan frasa. Contoh selanjutnya, wayang. Nah, ini wayang cuma ada satu kata dan menduduki satu fungsi, yaitu objek. Ini bukan frasa ya, tapi ini kata. Jadi bisa membedakan ya, frasa itu yang menduduki satu fungsi. Meskipun ada banyak kata atau unsur, tapi fungsinya satu, nah itu disebut dengan frasa. Ya, nah tadi setelah penjelasan perbedaan kata dan frasa, sekarang kita masuk ke nomina. Nomina itu adalah kata benda. Kita lihat contohnya. Contoh kata benda, wayang, UNESCO, mobil, motor, itu termasuk kata benda. Cuman satu kata ya, kata. Sekarang frasa, para wali songo, penyebar agama Islam di Jawa, wayang golek, wayang wong, itu frasa. Nah, frasa ini disebut dengan frasa nomina atau kata benda karena kalimat ini sebagai subjek dalam kalimat. Para wali songo itu kan termasuk orang ya. Nah, orang ini termasuk kepada kata benda. Wayang golek itu benda, otomatis masuk ke dalam kata benda atau nomina. Contoh kalimat, para pelajar sedang membuat wayang. Nah, para pelajar itu frasa nomina karena para pelajar adalah orang. Nah, orang itu masuk ke nomina. Sedang membuat predikat, wayang objek. Nah, wayang ini adalah nomina kata benda, bukan frasa nomina. Itu ya, jadi perbedaan antara nomina dan frasa nomina. Kalau nomina itu kata atau kata benda itu cuma ada satu kata. Kalau frasa itu lebih dari satu kata yang menduduki satu fungsi dalam kalimat. Nah, setelah nomina, yang kedua adalah verba. Verba itu adalah kata kerja. Contoh katanya, menetapkan berarti dibuat, bekerja. Kata kerja itu kata yang melakukan sesuatu ya, atau tindakan. Nah, ini frasanya. Sudah membagi, sedang membeli, akan bekerja. Jadi ingat ya, frasa itu hanya menduduki satu fungsi. Jadi harus lebih dari satu unsur kata. Contoh kalimat, montir itu sedang memperbaiki motor yang rusak. Pertama, sebelum menentukan frasa verba, kita lihat dulu mana kata kerjanya. Nah, kata kerja dari kalimat ini adalah sedang memperbaiki. Nah, sedang memperbaiki itu kan ada dua kata yang menduduki satu fungsi, yaitu predikat. Nah, inilah yang disebut dengan frasa verba. Jadi harus dicari dulu ya mana verbanya, baru bisa menentukan frasa verbanya. Begitu ya. Ya, nah unsur kebahasaan selanjutnya yang akan kita bahas adalah tentang afiksasi. Nah, sebelum ke afiksasi, kita harus tahu dulu. Ada yang disebut dengan kata dasar dan ada yang disebut dengan kata bentukan. Kata dasar adalah kata yang belum mendapat imbuhan, pemajemukan atau pengulangan. Contoh, makan, minum, kerja, potong, sapu. Jadi belum ada tambahan ya. Yang kedua ada kata bentukan. Adalah kata yang sudah mendapat imbuhan, pemajemukan atau pengulangan. Contoh, bekerja, memakan, minuman, memotong, disapu, dan yang lainnya. Jadi kalau kata bentukan itu sudah ada tambahan katanya. Contoh tadi kata dasar makan, kata bentukannya bisa memakan, bisa dimakan, bisa makanan. Nah, itu pembedaannya. Nah, dari afiksasi ini, afiksasi itu adalah 4 ya. Ada 4 bagian dari afiksasi. Yang pertama ada prefiks atau awalan. Yang kedua ada infiks atau sisipan. Yang ketiga ada sufiks atau akhiran. Yang keempat ada konfiks, gabungan prefiks dan sufiks. Yang akan kita bahas sekarang adalah tentang imbuhan atau afiksasi. Nah, mengingatkan kembali ya, tadi sudah dikatakan bahwa afiksasi itu ada 4. Ada prefiks,
Infiks, sufiks, dan konfiks. Yang pertama ada prefiks atau awalan. Nah, awalan ini imbuhan ditambah kata dasar menjadi kata bentukan. Contoh imbuhan me ditambah kata dasar makan jadi memakan. Imbuhan ber ditambah lari jadi berlari. Ini yang disebut dengan prefiks. Ini yang kedua infiks, sisipan. Nah, kalau sisipan berarti menyisip ya, di tengah-tengah. Contoh kata guruh ditambah sisipan jadi gemuruh. Kata gendang ditambah sisipan r jadi genderang. Kata suling ditambah sisipan r jadi seruling. Kata patuk ditambah l jadi pelatuk. Nah, ini contoh infiks ya. Kalian bisa mencari contoh yang lainnya. Yang ketiga adalah sufiks atau akhiran. Nah, ini kata dasar ditambah imbuhan akhiran. Akhiran itu bisa an, bisa kan, bisa an, bisa i ya. Contoh, minum. Ini kata dasar ditambah akhiran an jadi minuman. Kata bentukannya adalah minuman. Contoh lain, buat ditambah akhiran kan jadi buatkan. Ini contoh dari sufiks. Kalian juga bisa mencari atau membuat kata yang lainnya ya. Kata bentukan dari sufiks. Yang terakhir adalah konfiks. Konfiks ini adalah gabungan dari prefiks dan sufiks. Jadi awalan ditambah kata dasar ditambah akhiran jadi kata bentukan. Contoh, me itu prefiks, menasal itu prefiks ditambah kata dasar jatuh ditambah akhiran kan jadi menjatuhkan. Nah, ini contoh dari konfiks ya. Ini afiksasi. 4. Nah, sekarang penjelasan tentang ciri verba dan nomina setelah afiksasi. Jadi ada ciri khusus ya, kata dasar yang ditambah imbuhan afiksasi menjadi verba. Kemudian kata dasar ditambah afiksasi yang menjadi nomina. Pertama, verba. Suatu kata dasar dapat berubah menjadi verba jika mendapatkan imbuhan berikut ini. Ya. Pertama, imbuhan menasal. Contoh, menasal ditambah kata baca sama dengan membaca. Ini adalah verba. Menasal ditambah tulis sama dengan menulis. Jadi semua kata dasar yang dapat imbuhan me itu menjadi verba. Meskipun kata dasarnya bukan verba, pada akhirnya menjadi verba. Yang kedua, imbuhan di. Imbuhan di ditambah kata dasar berbentuk apapun itu akan menjadi verba. Contoh, di plus makan sama dengan dimakan. Di plus potong sama dengan dipotong. Contoh misalnya lain, kata sayang itu kata sifat ya. Disayangi karena mendapat imbuhan di itu menjadi verba. Contoh selanjutnya adalah ber. Contoh bermain. Nah, bermain ini, ber ditambah main itu menjadi verba. Berlari itu juga verba. Oh iya, satu lagi ada imbuhan ter ya. Tapi imbuhan ter ini tidak semuanya merupakan verba. Imbuhan ter yang bermakna tidak disengaja itu disebut verba. Contoh, ter ditambah jatuh, terjatuh itu verba. Kalau misalnya ada tercantik, itu bukan verba ya, tapi itu kata sifat paling cantik. Jadi tidak semua imbuhan ter itu verba ya. Selanjutnya nomina. Nomina adalah suatu kata dasar dapat berubah menjadi nomina jika mendapatkan imbuhan. Nih, yang pertama ada akhiran an. Contoh, makan. Makan itu verba ditambah akhiran an sama dengan makanan. Jadi kata bentukannya menjadi nomina. Baca. Baca itu verba ditambah akhiran an itu menjadi bacaan, menjadi nomina. Yang kedua, imbuhan penasal. Contoh, penasal ditambah baca jadi pembaca, itu nomina. Baca itu verba tapi ditambah imbuhan pe jadi pembaca, jadi nomina. Yang ketiga, imbuhan per. Perjanjian. Nah, ini juga nomina. Jadi nomina itu cirinya ada akhiran an, imbuhan penasal atau imbuhan per. Bisa juga imbuhan ke an. Nah, untuk imbuhan ke an, kalian bisa mencari ya contoh dari nomina yang menggunakan imbuhan ke an.
Nah, itu ya pembahasan tentang unsur kebahasaan dari teks laporan hasil observasi. Untuk kali ini yang dibahas baru kata dan afiksasi. Untuk pertemuan selanjutnya, nanti saya akan membahas tentang kalimat definisi, kalimat deskripsi, kalimat simpleks, dan kalimat kompleks. Jangan lupa like and subscribe ya. Terima kasih. Dah.